Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Tarik Hidayat Pangestu bersama rekan saya Muhammad Hamzah Al-Faruq akan memaparkan dan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kami akan menyampaikan dalam 3 tahapan. Pertama, latar belakang, kemudian pembahasan, dan ketiga, kesimpulan serta rekomendasi. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD RI tahun 1945. Salah satu ciri utama dalam negara hukum yang demokratis menurut Sri Sumantri adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi rasio dibentuknya Mahkamah Konstitusi agar nantinya konstitusi yang salah satu materi muatannya terkait hak asasi manusia benar-benar dapat dihormati, dijalankan dan ditaati dalam praktik. Menurut Markus Metzer, Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai pelindung hak konstitusional, pengawal konstitusi, dan penafsir konstitusi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan konsolidasi demokrasi pasca reformasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan putusan-putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi benar-benar berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada status quo yang berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD RI tahun 1945. Tak ubahnya mekanisme atau kewenangan ini merupakan jaminan agar nantinya pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden, benar-benar merumuskan ketentuan dalam undang-undang yang sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Secara teoritik, putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 2 sifat. Yang pertama adalah erga omnes, yang kedua adalah final and binding. Menurut Bagirmanan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang berperkara saja. Hal ini dikarenakan karena pada menjatuhkan putusan, Mahkamah Konstitusi tak ubahnya telah melakukan perubahan hukum yang lama dan menciptakan hukum yang baru. Kemudian terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, menurut Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mokhtar, merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak memiliki upaya hukum lain untuk ditempuh terhadapnya. Putusan ini mengikat sejak dia dibacakan. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan 2 sifat ini, idealnya putusan Mahkamah Konstitusi ditaati semua pihak tanpa terkecuali, termasuk pembentuk undang-undang itu sendiri. Namun, kontradiksi terjadi dalam praktik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar Laksono, terdapat 13 putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya memberikan mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang yang belum dilaksanakan. Dan terdapat 2 putusan yang secara tegas diabaikan. Kita bisa mengambil contoh, seperti pasal mengenai penghinaan presiden yang telah dibatalkan MK, ternyata masih diakomodir dalam draft RUU KUHP pasal 269. Begitu juga dalam draft RUU Cipta Kerja pasal 215 terkait klaster Undang-Undang Pemda juga masih memasukkan ketentuan executive review yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi ironis ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai negara hukum, karena menurut BD Haris bahwa indikator tegak atau tidaknya konstitusionalisme dalam negara hukum itu sendiri dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya putusan pengadilan, salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Dihapuskannya pasal 59 ayat 2 dalam perubahan Undang-Undang MK menambah pelik permasalahan ketidakpatuhan ini Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini, seperti konsekuensi logis dihapuskannya pasal ini, ayat ini adalah yang berlaku hanya terkait pasal 59 ayat 1 yang memberikan konstruksi bahwa putusan MK hanya perlu disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, sehingga tidak ada kekuatan eksekutorial yang akan dijalankan terhadap putusan MK ini sendiri. Selain itu, penghapusan pasal 59 ayat 2 bertentangan dengan dua sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yaitu erga omnes dan final and binding. Dan paling buruk nantinya, adanya penghapusan pasal ini dapat dijadikan legitimasi oleh pihak-pihak tertentu termasuk pembentuk undang-undang untuk tidak menaati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu mencari langkah bagaimana solusi yang tepat agar nantinya putusan Mahkamah Konstitusi dapat efektif dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pembentuk undang-undang itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, setelah kita membahas mengenai permasalahan utama yang ditimbulkan oleh penghapusan pasal 59 ayat 2 UNK, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konstitusional mandamus dan penerapan yang di Hungaria dan Indonesia. Konstitusional mandamus menurut Fajar Laksono dan penelitiannya adalah suatu konsep
yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menekankan kewenangannya dalam memaksakan kepada suatu instansi tertentu untuk menjalankan kewenangannya. Di Hungaria, pengajuan tahan dari teori konsep konstitusional mandamus ini diwujudkan melalui mekanisme judicial review. Mekanisme judicial review adalah suatu mekanisme yang mana melibatkan Mahkamah Konstitusi Hungaria untuk masuk dalam kegiatan peraturan perundang-undangan. Ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan belum ditandatangani oleh Presiden Hungaria, Mahkamah Konstitusi di situ masuk. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi Hungaria di situ masuk untuk memastikan akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat itu dimasukkan ke dalam materi peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia juga menerapkan konsep konstitusional mandamus. Namun penerapan di Indonesia hanya sebatas melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi saja. Fajar Laksono menurut penelitiannya membagi 6 klasifikasi jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan konsep konstitusional mandamus. Namun dari 6 klasifikasi tersebut masih ada 3 kelemahan dari 6 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah belum ada jangka waktu yang jelas dalam penerapan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua adalah hal ini juga belum jelas sanksi yang akan didapatkan ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan. Lalu yang ketiga adalah sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan kekosongan hukum. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan atas argumentasi yang telah dipaparkan. Memang, secara teoritik, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes dan final and binding. Namun, dua sifat ini akan sangat bergantung dalam tataran pelaksanaannya kepada political will pembentuk undang-undang, apakah akan melaksanakan putusan tersebut ataupun tidak. Hal ini didukung fakta bahwa masih banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan. Adanya perubahan Undang-Undang MK terkhusus terkait penghapusan pasal 59 ayat 2 dikhawatirkan praktik-praktik pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menemukan legitimasinya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mengusulkan bagaimana agar putusan Mahkamah Konstitusi ini akan dilaksanakan perlu mengadopsi atau memformalkan konsep konstitusional mandamus dalam hukum positif Indonesia. Adapun saran kami adalah merumuskan dalam ketentuan baru bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi bersifat wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga tertentu seperti pembentuk undang-undang itu sendiri. Hal ini bertujuan agar nantinya dalam menjatuhkan putusan, Mahkamah Konstitusi bisa memberikan sifat eksekutorialnya sendiri, di mana mungkin terkait memberikan jangka waktu dan lain sebagainya. Di saat yang bersamaan pula, hal ini dijadikan sebagai kewajiban yuridis kepada pembentuk undang-undang terkhususnya untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.